Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, semasa hidupnya Nabi Muhammad SAW dikaruniai 7 orang anak, 4 anak perempuan dan 3 anak laki-laki. Mereka tidak lahir dari ibu yang sama. Ketujuh anak merupakan hasil pernikahan Nabi dengan kedua istrinya, yaitu Siti Khadijah dan Maria Al-Qibtiyah. Siti Khadijah merupakan istri pertama Nabi Muhammad. Beliau menikahi Siti Khadijah ketika berumur 25 tahun, sedangkan sang istri berumur 40 tahun. Dari hasil pernikahan dengan Siti Khadijah, Nabi Muhammad dikaruniai 6 orang anak. 2 di antaranya laki-laki dan lainnya adalah perempuan. Anak-anaknya tersebut lahir sebelum Nabi diangkat sebagai Rasul utusan Allah. Salah seorang wanita lainnya yang dinikahi Nabi Muhammad adalah Maria Al-Qibtiyah. Mengutip sejarah peradaban Islam terlengkap periode klasik, pertengahan dan modern oleh Rizm Aizid, Maria merupakan seorang budak yang dikirim oleh Raja Mesir untuk membantu menangani permasalahan di rumah Nabi Muhammad. Maria adalah istri terakhir dari Nabi Muhammad sebelum beliau meninggal. Dari hasil pernikahannya dengan Maria, Rasulullah dikaruniai seorang anak laki-laki. Sepanjang hidupnya, Nabi Muhammad memiliki 3 orang putra yang atas kehendak Allah meninggal dunia dalam usia muda. Ketiga anaknya tersebut bernama Al-Qasim, Abdullah, dan Ibrahim. Mengutip sejarah terlengkap Nabi Muhammad SAW, dari sebelum masa kenabian hingga sesudahnya oleh Abdurrahman bin Abdul Karim, adapun ketiga putra Nabi Muhammad dan istri-istri beliau adalah sebagai berikut. 1. Al-Qasim bin Muhammad. Putra pertama Nabi Muhammad dengan Siti Khadijah bernama Al-Qasim. Oleh karena itu, Nabi Muhammad sering dipanggil sebagai Abul Qasim atau ayahnya Qasim. Qasim meninggal dunia ketika masih kanak-kanak. Beberapa orang berpendapat bahwa Qasim wafat sebelum usianya mencapai 2 tahun. 2. Abdullah bin Muhammad. Abdullah adalah putra kedua Nabi Muhammad yang biasa dipanggil dengan nama At-Tahir dan At-Thayyib. Abdullah lahir setelah ayahnya diangkat menjadi nabi. Seperti Qasim, Abdullah juga meninggal dunia ketika masih kecil. 3. Ibrahim bin Muhammad. Ibrahim adalah putra Nabi Muhammad dari Maria. Ibrahim hanya hidup selama 18 bulan. Saat Ibrahim meninggal, Nabi Muhammad berkata sambil meneteskan air mata, "Mata boleh meneteskan air mata, hati boleh bersedih, namun kita tidak boleh mengucapkan kalimat yang tidak diridhoi oleh Allah." Mengapa tidak ada satupun putra Nabi Muhammad yang hidup sampai dewasa dan menurunkan nasab keturunan? Apa hikmah atau rahasia di balik wafatnya para putra Rasulullah sejak usia kecil bahkan belum balik? Hikmahnya adalah 1. Ingin menunjukkan betapa sabarnya Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menunjukkan kepada seluruh umat manusia bahwa Rasulullah adalah sosok yang sangat penyabar. Bayangkan saja, beliau sudah yatim saat di kandungan, kemudian masih kecil ibunya meninggal, kemudian dirawat oleh kakeknya Abdul Muttalib, lalu tak lama kemudian dia pun meninggal. Kemudian beliau dirawat oleh pamannya Abu Thalib, lalu Abu Thalib pun wafat. Istri beliau Khadijah juga wafat. Beliau diusir dari kampung halamannya, beliau disakiti, diancam dibunuh, keluarganya difitnah, dan ditambah lagi putra-putranya wafat dan mereka masih pada kecil-kecil. Siapa yang sanggup bersabar seperti ini? Jangankan anak kita wafat, harta kita hilang sedikit saja, kita disakiti sedikit saja, sudah emosi dan marah-marah. Ini anak-anak beliau meninggal bukan hanya 1, tetapi 3, dan itu semua ketika masih kecil-kecil. Maka bersabarlah kamu seperti orang-orang yang mempunyai keteguhan hati dari Rasul-Rasul. Telah bersabar dan janganlah kamu meminta disegerakan atau ajab bagi mereka. Pada hari mereka melihat ajab yang diancamkan kepada mereka, merasa seolah-olah tidak tinggal di dunia melainkan sesaat pada siang hari. Inilah suatu pelajaran yang cukup, maka tidak dibinasakan melainkan kaum yang fasik. Quran Surat Al-Ahqaf ayat 35.
Hikmah kedua adalah Allah ingin menunjukkan kepada kita bagaimana sikap kita kalau ada anak kita yang telah meninggal. Rasulullah adalah suri tauladan terbaik. Melalui peristiwa wafatnya putra-putra beliau yang masih kecil, maka kita akan mendapati bagaimana sikap kita ketika anak kita wafat. Kita menangis dan sedih, ini wajar. Rasulullah saja ketika putra-putranya wafat, beliau bersedih. Terlebih lagi wafatnya Ibrahim. Tetapi Rasulullah tidak meratapi kematian putra-putranya, karena hal ini diharamkan di dalam agama Islam. Beliau menangis sebagaimana fitrahnya manusia menangis ketika sosok yang sangat dikasihinya meninggal. Rasulullah juga tidak marah-marah kepada Allah, tidak mengoyak-ngoyak bajunya, tidak menangis berhari-hari. Beliau bersabar terhadap ketentuan Allah dan sadar bahwa semua itu adalah titipan Allah yang suatu saat kalau Dia mau ambil maka akan diambilnya. Hikmah ketiga adalah Allah tidak ingin kaum muslimin mengkultuskan putra-putra Rasulullah dan menjadikan mereka nabi setelah Rasulullah. Biasanya para nabi itu adalah keturunan dari nabi sebelumnya. Contohnya adalah Nabi Ismail adalah anak dari Nabi Ibrahim, Nabi Yusuf adalah anak dari Nabi Yakub, Nabi Yakub adalah anak dari Nabi Ishak, dan Nabi Ishak adalah anak dari Nabi Ibrahim. Nabi Dawud adalah anak dari Nabi Sulaiman, dan Nabi Yahya adalah anak dari Nabi Zakaria alaihissalam. Maka dari itu Allah Ta'ala mewafatkan putra-putra Rasulullah sedari kecil, bukan ketika saat dewasa dan bukan putri-putrinya. Karena tidak ada nabi dan rasul selepas Rasulullah. Beliaulah khataman nabiyyin, beliau penutup para nabi. Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup para nabi, dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Quran Surat Al-Ahzab ayat 40. Jangankan anak nabi, cucu nabi saja yakni Hasan dan Husain begitu dikultuskan oleh Syiah Rafidah. Mereka mengkultuskan Ali, Fatimah, Hasan, Husain, dan beberapa keturunan mereka yang dianggap sebagai imam. Padahal mereka adalah manusia biasa sebagaimana manusia lainnya. Mereka hanya istimewa karena mereka keturunan Nabi, tidak lebih daripada itu. Tidak boleh kita mengatakan bahwa mereka lebih mulia daripada para nabi. Mereka lebih mulia daripada para malaikat, bahkan sampai-sampai menyetarakan mereka dengan Allah Azza wa Jalla. Naudzubillah. Kalau cucu Nabi saja diperlakukan berlebihan seperti itu, bagaimana kalau putra-putra Rasulullah hidup sampai dewasa? Bisa-bisa mereka menuhankannya. Semoga Allah jauhkan kita dari pemikiran sesat Syiah. Maka dari itu Allah mewafatkan putra-putra Rasulullah saat kecil, bahkan ketika umur 2 tahunan. Hikmah keempat adalah menyempurnakan pahala Rasulullah. Ketika kita ditimpa musibah dan sesuatu yang tidak enak, maka itu adalah pelebur bagi dosa-dosa kita dan dilimpahkan kebaikan yang banyak kepada kita. Itu berlaku pula kepada Rasulullah SAW. Beliau sudah dijamin diampuni dosa-dosanya baik yang lalu maupun yang akan datang. Sudah dipastikan mendapatkan nikmat kubur. Pahala mengalir terus kepada beliau dan sudah dijamin surga paling tinggi. Dan semua itu semakin disempurnakan dengan musibah-musibah yang menimpa Rasulullah, seperti wafatnya kerabat dan keluarga beliau. Maka dari itulah, ketika kita ditimpa musibah, sebenarnya Allah ingin memberikan pahala dan kebaikan yang banyak kepada kita. Kita seharusnya bersabar dan memohon kebaikan, bukanlah marah-marah dan mencaci maki takdir yang Allah telah ditetapkan. Di balik musibah yang menyakitkan dan menyedihkan, terdapat kebaikan dan balasan yang lebih baik daripada itu. Tidaklah seseorang muslim ditimpa keletihan, penyakit, kesusahan, kesedihan, gangguan kegundah gulanaan, hingga duri yang menusuknya, melainkan Allah akan menghapuskan sebagian dari kesalahan-kesalahannya. Hadis riwayat Bukhari. Sahabat yang beriman, itulah berbagai hikmah wafatnya putra-putra Rasulullah SAW. Sebenarnya masih banyak lagi hikmah-hikmah yang lainnya, namun kami cukupkan sampai di sini saja. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah.